Siapkan wadah, lalu masukkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, pastikan raginya masih aktif, 150 ml air putih hangat, 1 butir telur, 2 sendok makan minyak goreng, kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Masukkan 300 gram tepung terigu. Kalau untuk takaran sendok, ini nggak terlalu tinggi menggunung dan nggak terlalu rata, tetapi disendokinnya cembung atau munjung seperti ini, setara dengan 30 sendok makan cembung. Untuk terigunya, saya pakai terigu pro tinggi. Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata. Ini saya aduk menggunakan spatula atau boleh juga langsung diuleni menggunakan tangan. Setelah adonan mulai tercampur rata, ini saya lanjut uleni adonan menggunakan tangan. Uleni adonan hingga kalis, tapi nggak usah sampai kalis elastis karena ini bukan buat donat. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, jadi adonannya ini memang agak sedikit lengket di tangan, tetapi nanti kalau udah didiamkan, adonannya nggak lengket lagi. Kemudian bulatkan adonan, lalu letakkan kembali ke dalam wadah. Tutup adonan, ini saya tutup dengan plastik wrap, boleh juga ditutup dengan kain atau serbet bersih. Lalu diamkan adonan selama 30 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Untuk isiannya, ini saya udah siapkan 100 gram keju mozzarella yang telah dipotong kecil-kecil, 100 gram keju cheddar yang telah diparut. Ini kejunya saya sisakan sebagian untuk bagian toppingnya nanti. 2 buah sosis yang telah diiris tipis. Aduk hingga tercampur rata, lalu kepal membentuk bulatan. Bagi menjadi 2 bagian sama rata, lalu kepal lagi hingga membentuk bulatan. Setelah selesai dibulatkan, ini disisihkan dulu. Setelah 30 menit didiamkan, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kempiskan adonan. Lalu bulatkan lagi adonan. Ini adonannya udah semakin lembut dan gak lengket lagi di tangan. Bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Kemudian pipihkan adonan, olesi tangan dengan sedikit minyak goreng. Setelah adonan dipipihkan, letakkan keju yang telah dibulatkan sebelumnya. Ini diletakkan di bagian tengah. Lalu bulatkan lagi adonan. Bulatkan hingga adonannya tertutup rapat. Lalu pipihkan kembali adonan. Setelah adonan selesai dipipihkan, letakkan adonan di atas loyang yang telah diolesi margarin. Ini saya pipihkan sedikit lagi agar bentuknya lebih rapi. Siapkan 1 kuning telur, lalu olesi kuning telur ke permukaan adonan. Ini diolesinya tipis-tipis aja. Lalu beri topping di bagian atasnya. Ini saya taburi dengan keju parut, keju mozzarella, dan sosis yang telah disisihkan sebelumnya. Setelah selesai diberi topping, ini siap untuk dipanggang.
Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit, lalu masukkan loyang berisi adonan, ini saya letakkan di rak paling bawah. Kemudian, panggang dengan suhu 175 derajat Celcius, menggunakan api bawah sekitar 20 menit sampai matang, atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 20 menit dipanggang, ini udah matang, kelihatan ini warnanya udah kecoklatan, lalu angkat dan keluarkan dari oven. Sambil menunggu satu adonan matang, ini saya pipihkan lagi sisa adonan. Untuk caranya sama seperti yang sebelumnya, hanya saja ini saya gunakan loyang petak. Untuk ukuran loyangnya ini 26 x 26 cm. Untuk toppingnya, ini saya beri tambahan keju mozzarella yang telah dipotong tipis-tipis. Jadi untuk topping dan isiannya sesuai selera. Sajikan selagi hangat, ini makin enak. Nah, ini dia menu untuk sarapannya udah jadi. Hasilnya cantik banget, warnanya bagus. Kelihatan ini keju mozzarellanya lumer, meleleh. Jadi bagian bawahnya itu nggak gosong sama sekali. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat. Keju mozzarellanya juga lumer di bagian dalam. Jadi ini adonannya adonan pizza, tapi cara buatnya lebih simple. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Rasanya super lembut, gurih, dan kejunya ini lumer di mulut. Teksturnya lembut banget. Dimakan dengan saus, ini rasanya makin enak ya. Jadi ini kalau mau disebut roti atau pizza sesuai selera, yang penting rasanya enak banget dan buatnya praktis ya. Ini enak banget, mantap, recommended.